Baik, seperti janji saya yang terdahulu atau pada video sebelumnya, bahwa kita akan membahas garis singgung lingkaran ya, garis singgung lingkaran. Baik garis singgung virtual dalam maupun garis singgung virtual luar. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti janji saya pada video sebelumnya, kali ini kita akan bahas tentang garis singgung lingkaran. Pengertian garis singgung lingkaran kita kenalan dulu. Ini garis singgung lingkaran. Kita lihat ini ada garis KL melalui titik K dan L di lingkaran P. Kita geser terus masih tegak lurus dengan jari-jari ya, jari-jarinya itu. Terus kita geser terus sampai ke tepi lingkaran. Nah, sampai titik K dan titik L itu berimpit atau bertemu. Ada satu titik di jari-jari bisa KP atau LP karena titik K dan titik L jadi satu. Nah, di titik tersebut, titik K atau titik L itu bisa dibuat sebuah garis. Nah, garis itu akan menyentuh pada lingkaran di satu titik tadi, yaitu titik K atau titik L. Nah, garis inilah yang disebut garis singgung lingkaran. Nah, kita dilihat bahwa di sini tegak lurus, garis singgung ini tegak lurus dengan jari-jari yang di lingkarannya. Pada setiap lingkaran ada banyak garis singgung. Nah, ini bisa dibuat banyak garis singgung seperti berikut ini. Nah, ini. Nah, titik K atau L tadi yang saya sebutkan tadi adalah titik singgungnya. Dia hanya satu titik pada lingkaran titik singgung. Nah, ini penjelasannya. Garis singgung ialah garis lurus yang memotong lingkaran pada satu titik. Titik potong garis singgung dengan lingkaran disebut titik singgung ya. Jadi titik K tadi atau L tadi yang berimpit tadi disebut titik singgung. Kemudian tiap garis singgung saling tegak lurus dengan jari-jarinya tadi ya. Ini garis singgung ini akan tegak lurus dengan jari-jari. Baik, kita lanjut pada contoh berikut ini. Bisa dilihat pada gambar ada lingkaran seperti pada gambar, kemudian ada garis singgung ML ya. Kita perhatikan pada gambar di atas, garis LM adalah garis singgung lingkaran yang berpusat di P ya, ada lingkaran P. Bila segitiga PKM, perhatikan segitiga PKM yang berwarna kuning ini ya, adalah sama sisi. Perhatikan berarti sama sisi ini semua. Tentukan besar sudut KLM. Sudut KLM tadi. Sudut L ini ya. Mari kita bahas. Pada segitiga PKM, karena ini sama sisi, maka PK, PM, dan KM. PK, PM, dan KM adalah sama ya. Maka sudutnya juga sama. Karena jumlah sudut segitiga itu adalah 180, maka karena ini semua sama, maka dibagi 3 sama besar yaitu 60 derajat. Sehingga sudut KLM bisa kita juga mencarinya karena sebuah segitiga ya. 180 derajat dikurangi sudut KPM ditambah sudut PML. Nah, ini kan segitiga ya. KPM ini tadi dan PML. Kita hitung semua sudut segitiga itu 180 tadi ya. Yang ini tadi kan karena semua sama tadi 60 derajat, dan ini karena garis singgung, maka ini otomatis adalah tegak lurus atau siku-siku yang dimana jumlah besarnya adalah 90 derajat gitu ya. Sehingga kita hitung hasilnya sudut KLM adalah 30 derajat. Dari sudut PML sudut KLM ini hasilnya adalah 30 derajat. Catatan tadi karena ini dibentuk dari garis singgung, maka ini siku-siku ya catatannya.
Baik, kita lanjut. Berikutnya contoh yang kedua. Ada gambar di kanan ini. PA ini 9 derajat. Dari jari-jarinya ini 9 dan AB ini 6 cm. Maaf, ini tadi PA 9 cm dan AB 6 cm. Tentukan panjang BC. Nah, BC ini berapa kan? Otomatis karena ini maaf namanya. Nah, jari-jari maka ini besarnya sama. Pada segitiga BCP, perhatikan segitiga BCP, karena ini siku-siku ya, otomatis garis singgung ini kan siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Nah, kita ingat-ingat lagi pokok bahasan Pitagoras ya. Di mana BC ini bisa kita tentukan dengan mengurangkan BC kuadrat sama dengan BP kuadrat. Ini sisi miringnya ya, dikurangi dengan PC. Nah, kita masukkan aja. Karena PC sama dengan PA ya, jari-jari ya, sama dengan 9. Maka PB ini, atau PP bisa kita cari. Nah, PB ini kan PA ditambah AB ya, jari-jarinya 9. Dan ini tadi sudah diketahui adalah 6 cm. Jumlahnya adalah 15. Maka kita masukkan ke dalam Pitagoras, teorema Pitagoras tadi ya. BP-nya tadi adalah 15 ya, hasil dari 9 tambah 6. Terus dikurangi dengan PC 9 cm. Mau dikuadratkan ya. Kita hitung hasilnya adalah 225 dikurangi 81 cm persegi semuanya. Cm persegi. Hasilnya adalah 144 cm persegi. Ini masih BC kuadrat, sehingga untuk mencari BC-nya kita akarkan. Hasilnya adalah 12 cm. Nah, mari kita lanjut ke contoh yang ketiga untuk garis singgungnya. Segi 4 PHRS adalah layang-layang. Perhatikan segi 4 PHRS. Layang-layang garis singgung ya, ini karena ada garis singgungnya. Jika PS adalah 15, berarti jari-jarinya ini 15, dan PR 25 cm, hitunglah luas layang-layang tersebut. Nah, ini menghitung ya. Kita perhatikan segitiga PRS yang kedip-kedip warna hijau ini kan segitiga siku-siku juga, maka berlaku teorema Pitagoras seperti yang tadi. SR, kita mencari SR ini bisa kita cari SR kuadrat sama dengan PR, miringnya kuadratkan dikurangi dengan PS. Nah, kita masukkan PR-nya tadi 25 cm. Kita masukkan 25 kuadrat dikurangi PS-nya 15 kuadrat, jari-jari tadi ya. Kita hitung 625 hasil dari 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat, 225. Hasilnya adalah 400. Ini masih SR kuadrat, maka kita bisa mengangkarkan untuk mencari SR-nya saja, yaitu akar dari 400 sama dengan 20 cm. Nah, kita kan sudah ketemu ini SR, hingga kita bisa mencari luas segitiganya. Nah, karena ini bisa dianggap sebagai alas atau tingginya, karena ini siku-siku ya, atau tegak lurus. Luas segi 4 PHRS ini adalah sama dengan 2 kali luas segitiga. Ini kan segitiganya sama ya, kongruen ya. Nah, kita bisa kalikan 2 aja. Luas PHRS sama dengan 2 kali luas segitiga PRS. Nah, kita cari luas segitiganya adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Bisa PS-nya sebagai alas dan SR-nya sebagai tingginya, atau dibolak-balik sama saja. Kita masukkan. Karena di sini 2 kali setengah, maka hasilnya adalah 1 ya. 1 kali berapapun tidak merubah. PS tinggal PS kali SR. PS kali SR. Kita masukkan 15 kali 20 sama dengan 300 cm persegi. Jadi luas layang-layang PHRS adalah 300 cm persegi. Ya. Kita lanjut untuk garis singgung persekutuan 2 lingkaran. Nah,
ini ada dua lingkaran sekarang. Pengertian garis singgung persekutuan. Nah, ini kita lihat ada lingkaran O dan lingkaran P, kemudian ada garis yang menyinggung lingkaran O di titik A dan menyinggung lingkaran P di titik B, ya, garis. Pada kertas buram, gambar dua lingkaran seperti ini ya, lalu gambarkan semua garis singgung persekutuan kedua lingkaran tersebut. Ya, ini kalian coba dibuat lingkaran seperti ini, kemudian tentukan atau buat garis singgung lingkarannya. Maka bisa kita buat dua garis singgung, itu yang atas dan yang bawah ini ya. A, B, dan C, D. Nah, ini untuk yang luar. Nah, kita juga bisa buat garis singgung yang ada di dalam. Nah, ini bisa KL dan MN. Kita pahami ini sebuah garis disebut garis singgung persekutuan dua lingkaran jika garis tersebut merupakan garis singgung untuk kedua lingkaran tersebut. Jadi menyinggung kedua lingkaran tersebut ya, dinamakan garis singgung persekutuan. Garis singgung persekutuan itu ada dua, terdiri dari dua jenis, yaitu garis singgung persekutuan luar, yaitu bisa garis AB dan garis CD. AB dan CD tadi yang sudah kita sebutkan tadi ada garis singgung persekutuan luar. Kemudian yang kedua adalah garis singgung persekutuan dalam, yaitu KL dan MN ini. Oke, ini bisa kalian coba di rumah. Gambar dua buah lingkaran sedemikian rupa sehingga garis singgung persekutuannya hanya 3. Nah, ini bagaimana kemungkinannya kan gitu ya. Silahkan untuk dibuat atau coba dibuat. Kemudian yang kedua, gambar dua lingkaran sehingga garis singgung persekutuannya hanya 2 buah. Silahkan kreativitas kalian digunakan. Nah, kemudian yang ketiga, gambar dua buah lingkaran dengan syarat garis singgung persekutuannya hanya 1 buah. Perlu bantuan untuk kalian yang mau mengerjakan ini. Ini bisa saling lepas, bisa di dalam, bisa hanya satu tadi ya. Bisa. Nah, ini silakan dicoba. Kita lanjut bahas untuk yang selanjutnya, menentukan panjang garis singgung persekutuan luar. Pada gambar ini ada lingkaran O dan lingkaran P, kemudian ada garis singgungnya AB seperti gambar ini. Nah, bagaimana cara menentukan garis singgung persekutuan luarnya ini? Nah, perhatikan ini. Garis AB atau garis singgung persekutuan luarnya ini kita geser ke atas hingga sejajar menyentuh titik P ya. Ya, kita geser akan membentuk sebuah segitiga siku-siku yang diarsir warna hijau. Lanjut ya. Bagaimana cara menentukan garis singgung AB tadi ya? Kita perkecil menjadi segitiga OCP ini. Jika OP-nya 17, OP-nya jarak kedua titik pusatnya adalah 17, OA-nya 11, dan PB-nya 3. Tentukan panjang AB. Panjang AB ini garis singgung persekutuan luar. Bagaimana rumusnya? Nah, kita perhatikan. CP kuadrat, karena ini tadi merupakan segitiga siku-siku, maka bisa kita terapkan teorema Pitagoras. CP kuadrat sama dengan jarak titik pusatnya tadi 17 kuadrat dikurangi dengan 8. Dari mana 8? Itu OA dikurangi PB gitu ya. Sehingga ketemu CP kuadrat sama dengan 225. Untuk menentukan CP-nya saja kita akarkan, hasilnya adalah 15. Jadi AB atau CP ini sama ya, sama dengan 15 cm. Bagaimana menentukan rumusnya? Kita perhatikan AB atau garis singgung persekutuan luar ini pada gambar lingkaran O dan P. Garis OP adalah jarak titik pusat kedua lingkaran itu.
Dan OA adalah R1 atau jari-jari lingkaran 1 untuk lingkaran O, dan garis PB adalah jari-jari lingkaran 2 pada lingkaran P gitu ya. Pada segitiga OPC sudut C ini 90 derajat ya, sama dengan sudut A ini tadi karena bergeser ke atas. Sedangkan OC itu adalah hasil dari pengurangan lingkaran besar jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil, atau jari-jari lingkaran 1 dikurangi jari-jari lingkaran 2. Dan CP ini hasilnya atau besarnya sama dengan panjang AB garis singgung ini. Nah, sehingga garis singgung persekutuan luar dapat ditentukan dengan rumus di OP jarak ini ya, ini dianggap sisi miringnya, akar dari OP kuadrat dikurangi jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil, karena ini OC ini ya. Nah, kita tentukan bahwa OC ini adalah R besar dikurangi R kecil atau R1 dikurangi R2. Demikian rumusnya. Nah, contoh, kita langsung ke contoh. Diketahui lingkaran 1 berpusat di O dan jari-jari R1 15. Nah, lingkaran besarnya 15. Lingkaran 2 berpusat di titik P dan jari-jarinya adalah 5. Lingkaran kecilnya adalah jari-jarinya 5. Jika jarak titik pusat kedua lingkaran itu OP sama dengan 26 cm, tentukan panjang garis singgung persekutuan luarnya ya. Kita gunakan rumus yang sudah kita dapatkan tadi. Ya, diketahui R1-nya 15, R2-nya 5, dan OP-nya 26. Berapa garis singgung persekutuan luarnya gitu ya. Kita jawab, masukkan saja tadi garis singgung persekutuan luarnya akar dari jarak kedua titik pusatnya kuadrat dikurangi selisih dua jari-jarinya kuadrat juga. Masukkan 26 kuadrat dikurangi 15 dikurangi 5 kuadratkan, hasilnya adalah 676 dikurangi 100 hasilnya 576, masih kita akarkan, hasilnya adalah 24 kuadrat. Jadi panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 24 cm. Contoh 2. Ketahui dua lingkaran jari-jari R1-nya 2 dan R2-nya 11. Jika panjang, ini terbalik ya. Yang besar adalah R2. Jadi tidak usah terpancing R1, R2, tapi dilihat saja yang besar yang mana. Di panjang garis singgung persekutuan luarnya, ini sudah tentukan garis singgung persekutuan luarnya. Tentukan jarak titik pusatnya. Kita balik saja ya kalau seperti ini. Titik pusatnya adalah O dan P misalkan. Nah, R1-nya 2, R2-nya 11. Maka yang besar adalah yang 11 ya. Garis singgung persekutuan luarnya 12 cm kita tentukan. Nah, berapakah OP-nya? OP. Kita jawab, masukkan seperti tadi garis singgung persekutuan luarnya. Rumusnya adalah akar dari P kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 kuadrat gitu ya. Kita masukkan OP ya, karena ini kita mencari garis singgung persekutuannya, maka atau salah satu unsurnya OP-nya yang kita cari, maka akar ini bisa kita pindah ke ruas kanan atau inverskan sebagai kuadrat garis singgung persekutuan luarnya ya. OP garis singgung persekutuan luar kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurangi selisih jari-jarinya dikuadratkan. Masukkan saja 12, ini tadi ditentukan 12 kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurangi 2 dikurangi 11 ya. Ini sebenarnya boleh dibolak-balik ya, karena ini hasilnya nanti jika dikuadratkan, selisih dikuadratkan akan menghasilkan bilangan positif gitu ya. 12 kuadrat hasilnya 144, OP-nya yang kita cari dan dikurangi dengan 9 kuadrat 81 ya. Sehingga kita bisa mencari OP kuadrat sama dengan 144 ditambah 81 sama dengan 225. Ini masih OP kuadrat. Untuk mencari OP-nya kita akarkan. Ya, hasilnya adalah 15.
Contoh yang ketiga, ini ada gambar seperti ini, 2 roda ya gitu ya. Kemudian pada sebuah mesin dijumpai roda seperti ini ya, gambar. Sehingga bila satu roda diputar, satu lagi ikut berputar. Sama, rodanya sama besar. Jika panjang jari-jari kedua roda lah, ini jari-jarinya sama, yaitu 5 cm dan jarak titik pusatnya 13. Jarak titik pusatnya ini 13. Tentukan panjang tali tersebut, panjang tali. R1 dan R2 itu 5 cm. Jarak titik pusatnya 13 cm. Panjang tali penghubungnya otomatis kita cari ya 2 kali panjang garis singgung pertemuan luarnya. Nah, ditambah 2 kali ini setengah lingkaran juga ya. Garis singgung pertemuan luarnya ini kita masukkan 13 kuadrat dikurangi 0. Nah, ini kan ini secara akal saja akan sama dengan panjang jarak titik pusatnya. Garis singgungnya ini otomatis akan sama dengan jarak kedua titik pusatnya ini, jadi 13 ya. Nah, betul kan? Terus keliling 2 kali setengah kelilingnya, nah, otomatis 2 PR gitu ya kelilingnya ya. Kita masukkan, hasilnya adalah 31,4. Kita masukkan 2 kali panjang garis singgung 2 kali 13 cm ditambah ini keliling lingkarannya 31,4, sehingga jika kita jumlahkan hasilnya adalah 57,4 cm. Jadi panjang ini tali ini panbeltnya ya. Panbeltnya itu adalah 57,4 cm. Baik. Kita lanjutkan untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam. Ya, dengan memperhatikan proses gambar berikut ini ya. Perhatikan gambar ini ya. Tentukanlah rumus untuk menentukan garis singgung persekutuan dalam atau disingkat GSPD. Dengan catatan jari-jari lingkaran besar adalah R1 dan jari-jari lingkaran kecil adalah R2. Dan garis singgung persekutuan dalamnya adalah KL. KL ini ya, yang menyilang ini disebut garis singgung persekutuan dalam. Perhatikan garis KL ini. Mari kita geser ke atas. Nah, maka akan terbentuk segitiga POM. Nah, garis singgung pada segitiga OPM ini atau POM, sudut M ini karena pergeseran dari garis singgung maka merupakan sudut siku-siku atau 90 derajat. Dan OM panjangnya akan sama dengan jari-jari lingkaran 1 ditambah jari-jari lingkaran 2 ya, karena ini geser sejauh jari-jari lingkaran kecil. Nah, maka rumus untuk menentukan garis singgung persekutuan dalamnya adalah sebagai berikut. KL bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras seperti tadi ya, yang garis singgung persekutuan luar. Akar dari OP ya, ini OP kuadrat sisi miringnya dikurangi dengan jumlah jari-jari R1 dan R2 dikuadratkan juga. Nah, ini rumusnya ya. Kalau yang garis singgung persekutuan luar tadi dikurangi, kalau yang sekarang digeser keluar maka dijumlahkan R-nya atau jari-jarinya ya. Kita langsung menuju ke contoh aja. Ketahui dua lingkaran dengan R1-nya 3 dan R2-nya 5. Dan jarak titik pusatnya OP 17 cm. Tentukanlah panjang salah satu garis singgung persekutuan dalam ini. Diketahui R1 3 dan R2-nya 5. Dan KL ya, jarak titik pusatnya adalah 17. Maka garis singgung persekutuan dalamnya kita bisa mencarinya dengan mengatakan OP kuadrat dikurangi jumlah jari-jarinya dikuadratkan ya. 17 kuadrat dikurangi 3 ditambah 5 kuadrat. 289 dikurangi 64 ketemu 225.
Nah, akarnya adalah 15 cm. Jadi panjang garis singgung kedua lingkaran itu, garis singgung pertemuan dalam ya, adalah 15. Pada gambar di kanan ini ya, perhatikan gambar ini. Garis singgung pertemuan dalam kita cari KL ini. Jika OK sama dengan PL, ini berarti sama ya lingkarannya ya. Dan AB adalah 18, A dari A sampai B ini 18 cm. Tentukan panjang KL ini, garis singgung pertemuan dalamnya ya. Nah, oke, mari kita bahas. Diketahui OK atau jari-jarinya lingkaran 1 adalah 4 cm. Sama juga yang lingkaran 2 jari-jarinya juga 4 cm. Sedangkan A sampai B ini, dari tepi A sampai B ini 18 cm. Berapakah panjang KL ini ya, garis singgung pertemuan dalamnya? Jawab. KL sama dengan OP kuadrat dikurangi R1 tambah R2 kuadrat ya. Kita masukkan aja. Karena OP kita cari panjangnya ya. Ini OP kan belum ditentukan. OP kita tentukan dulu dengan cara mengurangkan AB keseluruhannya ini dikurangi AO jari-jari pertama dan PB jari-jari kedua ya. Kita masukkan aja 18 dikurangi 4 dikurangi 4 juga ya. Ini sama jari-jarinya 4 dikurangi 4 jadi kurang 8 gitu ya. Ini ketemu 10. Setelah kita ketemu OP, kita masukkan ke rumus garis singgung persatuan dalam. Masukkan aja 10 kuadrat dikurangi 4 ditambah 4 kuadrat. Sehingga 100 dikurangi 64 ketemu 36. Untuk mendapatkan KL kita akarkan 36 adalah 6. Jadi panjang KL garis singgung pertemuan dalam adalah 6 cm. Contoh ketiga sekarang. Perhatikan gambar ini. OP adalah jarak titik pusat kedua lingkaran ya, 39 cm. OK jari-jari lingkaran 1 9,5 cm dan PM jari lingkaran 2 ada 5,5. Jika segitiga AOP segitiga OPH, maka sudut H-nya ini adalah 90 derajat atau siku-siku karena pergeseran dari garis singgung tadi ya. Tentukanlah panjang MH. MH itu berapa? Dari M ke H ini ya. Nah, M ke H ini berarti kan garis singgung dikurangi dengan jari-jari lingkaran P. Kita bahas. Dan luas segitiga OPH ya. Kita yang pertama dulu panjang MH. Diketahui OP-nya 39, OK atau R1-nya 9,5 dan PM atau R2 5,5. MH kita cari. MH adalah PH dikurangi PM. MH sama dengan KL atau garis singgung pertemuan dalam dikurangi R2. Baik. Kita cari KL-nya dulu. Masukkan rumus garis singgung pertemuan dalam OP kuadrat dikurangi R1 tambah R2. Masukkan nilainya 39 kuadrat dikurangi 9,5 ditambah 5,5 kuadrat. Ketemu akar dari 1521 dikurangi 225. Hasilnya adalah akar dari 1296 ketemu 36. Setelah kita ketemu KL, kita masukkan ke sini KL untuk mendapatkan MH. MH ini adalah KL keseluruhannya panjangnya ini garis singgung dikurangi jari-jari lingkaran 2 5,5. Maka ketemu hasilnya adalah 30,5 setengah ya. Kemudian luas segitiga OPH. OPH segitiga yang dibentuk tadi adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Atau boleh kita masukkan di sini OI kali PI karena ini pakai alas atau tingginya tidak balik sama saja berdua. Kita dapati adalah OI nya OI
OP-nya adalah jumlah dari jari-jari yang paling dekat sama jari-jari yang paling kecil ya. Ini 15 masukkan, setelah itu OP-nya 15 kali 30 ya. PD 46. Maka kita dapati hasilnya adalah 270 cm per persegi, luas ya. Oke. Untuk sementara sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita lanjut di kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.